Dah. Sip. Siap ya. Nanti berdoa lagi ya. Mulai ya. 1, 2. Jangan tegang ya. Gimana? Ya berdoa dulu. Nanti di zoom aja Evan ya. Nanti aja belum. Nanti ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya 12 IPA 1? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita akan berdoa bersama ya. Untuk berdoa, insya Allah akan dipimpin oleh Evan. Silakan dipimpin teman-teman untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Benar ya? Benar ya? Oke, untuk tes semangatnya kita akan uji lagi ya tes semangatnya menggunakan slogan kita. Masih ingat? Masih ya? Ketika Bapak bilang matematika jawabannya? Saya coba, saya bisa, saya cinta. Yes. Supaya makin semangat kita akan pimpin dari teman-teman aja ya, dari 12 IPA 1. Insya Allah akan dipimpin oleh Arga. Silakan Arga pimpin teman-temannya untuk tes semangatnya. Taruh ya. Ya, Sob. Ya, dikit aja. Matematika, Saya coba, saya bisa, saya cinta. Yes. ya lagi yang lebih semangat. Ulangi. Ulangi. Matematika, saya coba, saya bisa, saya cinta. Yes. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke, makasih ya. Ya, jadi bukan cuma slogan ya, tapi itu ada maknanya ya. Jadi kalau belajar matematika itu, kalau pengen ke tahapan suka dengan pelajarannya, ya harus dicoba dulu gitu ya. Dicoba, bisa, suka gitu ya. Oke, untuk hari ini ya, seperti biasa, Bapak juga akan cek untuk kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Bayu Akbar. Kemana Bayu? Sakit ya? Ada lagi? Udah Bayu aja. Ya, oke. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan teman kita yang diuji dengan sakit lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Oke, di sini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan terlebih dahulu ya. Udah tahu kira-kira kita akan belajar apa? Analisis, ukuran, pemusatan dan penyebaran data pada data berkelompok. Masih ingat apa perbedaan data tunggal dan data berkelompok? Kalau data berkelompok Ada kelasnya, ada intervalnya ya, gitu ya. Jadi kalau ciri-ciri data berkelompok itu ada interval kelasnya, misalkan kayak kemarin 40 sampai 41, 3 orang dan seterusnya. Itu berarti datanya bersifat data berkelompok. Tapi kalau data tunggal misalkan nilai ulangan 3, 5, 7, nah itu data tunggal ya. Seperti itu ya. Nah, proses perhitungan ukuran pemusatan data kayak mencari rata-rata, median, modus ya. Antara data tunggal sama data berkelompok itu berbeda caranya ya. Jadi ketika melihat data, lihat tuh ini datanya jenisnya tunggal atau data berkelompok. Seperti itu ya.
Oke, di sini ada beberapa hal tadi yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama itu terkait dengan indikator ya, indikator pencapaian kompetensi. Jadi di sini seperti biasa yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Masih ingat tabel distribusi frekuensi yang mana? Masih ya? Yang ini nih, yang kayak gini 40 sampai 41 3 orang. Itu namanya tabel distribusi frekuensi ya. Jangan lupa ya. Oke, untuk indikatornya di sini kita akan menganalisis. Nah, jadi udah tahap menganalisis ya, bukan menentukan lagi. Ya, kalau menentukan kan hanya tentukan median misalkan ya, tentukan modus, hanya menentukan. Di sini sudah tahapan menganalisa gitu ya. Maksudnya ya tahapan yang lebih ini ya, sebenarnya lebih sulit gitu ya. Bukan hanya menentukan tapi menganalisa terkait dengan ukuran pemusatan dan penyebaran data ya. Nah, seperti itu ya. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Cukup ya? Kayak di sini juga Bapak akan menggunakan mekanisme penilaian ya. Akan menggunakan penilaian dengan menggunakan mekanisme seperti ini ya. Yang pertama itu ada penilaian sikap ya. Penilaian sikap itu nanti Bapak lihat dari observasi selama kegiatan pembelajaran gitu. Jadi jangan nanti kan akan berkelompok ya, jangan yang kerja-kerja, yang enggak gitu ya. Seperti itu ya. Jadi nanti untuk penilaian sikap itu ada 4 aspek ya. Yang pertama itu tentang bekerja sama. Jadi nanti Bapak lihat selama pembelajaran bekerja sama enggak gitu ya. Terus ada jujur ya. Jujur, tanggung jawab dan disiplin gitu ya. Itu untuk penilaian sikap. Jadi mohon nanti semuanya aktif ya dalam pembelajaran. Yang berikutnya penilaian pengetahuan itu Bapak ambil dari nanti ada tes awal ya, pretest, nanti silakan dikerjakan. Nanti di akhir juga ada tes evaluasi ya sebagai bentuk post testnya gitu ya, atau melihat hasil akhir kemampuan dari kelas 12 IPA 1 ya. Gitu. Nanti dikerjakan, nanti Bapak lihat dari situ. Ya, kalau untuk keterampilan nanti Bapak lihat dari proses diskusi juga ya. Terus nanti ada penampilan kan ya. Apakah kalian penyampaiannya baik atau mungkin seperti apa, nanti masuk kategori penilaian keterampilan ya. Nah, itu untuk mekanisme penilaiannya ya. Nah, untuk tahapan pembelajaran ya, ini nanti langkah-langkah apa saja atau tahapan pembelajarannya seperti apa yang akan kita gunakan hari ini ya. Seperti biasa di sini kita akan mengamati suatu permasalahan. Nanti Bapak akan tampilkan permasalahannya apa. Lalu kita akan berdiskusi seperti biasa. Mohon nanti aktif ya. Nanti ada presentasi dan diakhiri dengan kuis sebagai bahan evaluasi ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Cukup ya? Cukup. Untuk tahapan selanjutnya, untuk kegiatan selanjutnya, boleh disiapkan bukunya. Kita akan pretest ya, atau tes awal ya. Oke, siap ya? Oke, Bapak akan kasih waktu kurang lebih 7 menit ya, untuk proses tes kemampuan awal ini. Boleh di buku tulis aja biasa. Siap? Waktunya 7 menit ya. Dimulai dari sekarang. Nah, silakan dikerjakan untuk pretestnya. Ini terkait dengan median yang sudah dipelajari ya. Sudah dipelajari. Silakan dicoba dulu. Sambil diulas diingat-ingat lagi materinya ya, atau rumus-rumusnya. Silakan dicoba dulu sebisanya aja ya. Silakan, waktunya 7 menit dari sekarang. Bapak kasih sedikit bantuan ya. Kalau mengerjakan median itu harus bikin frekuensi kumulatif ya, untuk menentukan di mana kelas mediannya. Berarti gimana? 4 tambah 7, 11, tambah 8, 19, dan seterusnya. Ya, nanti di sini harus 50. Kalau median berarti gimana menentukannya? Ya, setengah dikali N. N-nya 50. Berarti setengah dari 50? 25. Nah, di kelas mana? Ya, itu ya. 25 itu adanya dia di kelas mana? Interval kelas mana nih? Apakah 40 sampai 49? Apakah 50 sampai 59? Ya, jadi tentukan dulu di mana kelas mediannya. Kalau sudah ditentukan baru masukkan ke rumusnya ya. Ingat-ingat lagi rumusnya apa. Kayaknya lupa ya rumusnya ya.
Sok boleh dicoba dulu. Silakan dicoba dulu sebisanya aja ya. Masih ingat rumusnya? Masih ya. Oke, 2 menit lagi. Satu menit lagi ya. Kalau sudah boleh dicukupkan, kalau belum silakan sesampainya aja. Oke, waktunya sudah habis. Boleh disimpan dulu aja. Nah, gimana bisa? Bisa ya? Oke. Terlepas nanti benar atau enggaknya, minimal kita tahu tahapannya apa saja ya untuk menentukan median ya. Oke. Tadi gimana? Menentukan kumulatif dulu ya, baru tentukan kelasnya, baru masukkan ke rumusnya. Ya. Oke, untuk kegiatan selanjutnya ya,
Di sini Bapak punya satu permasalahan, nanti kita kaji bersama ya. Nah, ini permasalahannya akan kita selesaikan pada hari ini ya. Permasalahannya adalah, oke, dalam rangka mencari atlet voli dan basket ya yang berasal dari sekolah, pihak sekolah mengadakan pengukuran tinggi badan. Jadi dengan dasar mencari atlet ya, atlet voli dan basket itu biasanya dibutuhkan yang tinggi badannya itu lebih dari rata-rata ya. Makanya dicari di sini datanya gitu ya. Nah, pihak sekolah mengadakan pengukuran tinggi badan pada siswa gitu ya. Nah, dari data yang didapat ya, diketahui data tinggi badan adalah sebagai berikut. Nah, di sini menggunakan tabel distribusi frekuensi ya. 151 sampai 155 ada 5 orang dan seterusnya ya. Nah, yang permasalahan di sini adalah biasanya kan kita dari data itu kayak tadi ya, menentukan mediannya berapa. Nah, kalau sekarang mediannya sudah diketahui ya. Di sini disebutkan bahwa jika media adalah 163,5, maka nilai K-nya berapa? Nah, nilai K itu berarti dia nilai yang ada di kelas 161 sampai 1665 ya. Nah, ini jumlah N-nya berapa kira-kira? Kebayang nggak? Jumlah N-nya berapa? Gimana cara menentukan N-nya? 58 tambah. Nah, itu ya. Jadi nanti N-nya adalah 58 tambah K. Gitu ya. Udah punya bayangan ya nanti mau ngapain? Nah, oke. Nah, itu ya permasalahan yang akan kita selesaikan pada hari ini. Gitu. Jadi silakan ya. Nanti seperti biasa Bapak punya bahan ajar yang sudah Bapak share ya. Bapak sudah share kemarin ya. Udah Bapak share. Nanti silakan ketika proses diskusi dibuka bahan ajarnya ya. Yang berupa flipbook ya atau buku digital gitu ya, kayak gitu. Oke, silakan untuk kegiatan sekarang kita akan berkelompok ya. Masih ingat kelompoknya? Masih ya. Kelompok 1 siapa Cung? Coba kelompok 1. Kelompok 1. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 coba Cung. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, berarti udah cukup ya. Berarti masih ingat ya yang mana kelompoknya. Oke, sekarang silakan berkelompok. Nanti kursinya atau tempat mejanya dan tempat duduknya kita gabung aja. Untuk kelompok 1 silakan di sini. Kelompok 2 di sini. 3, 4, 5. Silakan. Dimulai dari sekarang. Sok, digeser aja. Berarti satu kelompok sekitar 5 orang ya. Digabung aja. Yang rapih ya. Sok, silakan yang rapih ya. Ya. Jangan lu belum. Jangan lu dikerjakan ya. Kalau mau ngebayang kira-kira nanti mau ngapain aja boleh, tapi jangan lu dikerjakan. Karena nanti dikerjakannya di LKPD ya. Ini nggak dipakai. Sini aja nih nggak apa-apa, sok sini aja. Pak, pindah sini Pak. Pak, geser aja Pak. Sok geser aja. Sok geser. Di awal Zikra nggak ganggu ini tuh tadi burem Pak di awal kayaknya baru dibenerin tuh pas menit ke-7. Nanti Bapak cek aja kalau misalkan nggak bisa dipakai, kita tag awal aja.
awalnya aja. Awalnya aja. Sudah? Sudah ya? Oke, ini kelompok berapa? 1. Oh, 3. 1 yang mana? Oh, itu dari sana. 1, 2, 3 itu kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Nah, Bapak sudah membagikan bahan ajar, jadi silakan sambil boleh pakai gawai atau pakai HP ya. Ya, ya bisa ada yang nggak ngerti smartphone ya. Boleh pakai HP ya. Meskipun HP-nya kentang nggak apa-apa. Sama. Ya, jadi boleh pakai HP, tapi dengan syarat HP-nya digunakan untuk kebutuhan belajar ya, yaitu menggunakan bahan ajar yang Bapak share gitu. Nah, di sini ada LKPD seperti biasa. Nanti tuliskan di sini ya untuk pengerjaannya. Silakan tuliskan dulu anggotanya siapa aja. Siapa ketuanya ya. Boleh tulis di anggotanya, kalau ketuanya tulis dalam kurung C. Kapten. Ya. Sok silakan diisi dulu. Sok diisi dulu anggotanya siapa aja. Kalau nggak cukup, boleh di bawah aja tulis ya. Misalkan ada yang 6 orang, boleh tulis 6 siapa gitu. Oke, silakan dikerjakan. Ditulis dulu aja ya itunya. Oke, silakan diisi dulu anggotanya. Udah? Oke, diisi dulu, isi dulu. Sudah diisi? Oke, lihat dulu bentar. Kalau sudah diisi, ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya, kalau sudah diisi, silakan ditelaah kembali terkait dengan masalah yang akan kita selesaikan hari ini, ya. Di situ sudah ada permasalahannya. Silakan disajikan. Nah, kalau bisa mungkin karena mungkin harus dikotret dulu dan sebagainya, boleh ditulis dulu di buku lain ya. Nanti kalau udah fix, ya baru boleh dimasukkan ke sinilah, ya. Ataupun Pak mau, boleh nggak kalau langsung boleh, tapi mungkin bisa pakai pensil dulu atau seperti apa supaya nanti nggak banyak coretan ya. Jadi silakan dicoba diselesaikan permasalahan berikut ya. Silakan dituangkan ke sini. Nanti seperti biasa Bapak akan mengambil sampel kelompok yang akan tampil. Nanti silakan untuk pertanyaan dan tanggapan boleh ditulis di paling bawah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 20 menitan ya. Oke, silakan dikerjakan. Sambil boleh cek bahan ajar yang Bapak share ya. Oke, Bapak kasih clue sedikit ya tadi. Bapak udah kasih clue bahwa untuk menentukan N-nya adalah, jangan lupa tadi berapa? Ya, 58. 58 ditambah K. Nah, nanti ya ini kan rumusnya nih ya. Di beberapa buku beda simbol ya, tapi intinya sama. Kayak gitu ya. Itu clue pertama ya. Oke, clue kedua. Oke, bentar. Clue kedua. Kelas medianya di mana coba? Ini clue yang sangat menentukan ya. Kelas medianya di mana? Di interval mana? Iya, 161 sampai 16. Kenapa Pak bisa tahu bahwa kelas medianya di situ? Nah, ingat ya. Ya, di pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan hasil akhir dari dulu kita belajar kuartil, desil ya. Kan kalau median itu sama dengan Q berapa coba? Q2. Betul ya. Berarti mencari median sama dengan mencari Q2 atau kuartil tengah gitu ya. Berarti nanti kita butuh frekuensi kumulatif. Pertama itu ya. Yang berikutnya hasil dari median atau kuartil itu pasti ada di kelas intervalnya, betul ya? Kalau H163 berarti ada di 161 sampai 165, otomatis berarti kelas mediannya di kelas 161 sampai 165. Tinggal
otak-atik sedikit dengan rumus yang ada gitu ya. Silakan dikerjakan. Boleh diskusi ya, sok diskusi. Dengan boleh dibantu dengan bahan ajar ya. Sok silakan diskusi. Semuanya bekerja ya, bagi-bagi tugas ya. Nanti kalau udah bisa mengerjakan, ditentukan nanti kalau tampil siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi penyajinya dan sebagainya. Silakan dikerjakan dulu ya. Dicoba dulu. Sambil lihat rumusnya ya, rumus mediannya apa. Coba dulu. Bapaknya diambil ya. Gimana, ada kendala? Ini ya. Coba dulu aja ya, coba dulu. Ya. Kalau misalnya ini udah dapat altanya 29, itu masuknya ke kelasnya yang mana? Kan tadi kelas median yang mana? Yang ini 161 sampai 165. Jadi rumusnya mana? Rumus median mana? Coba lihat di bahan ajar gerak. Ada ini apa ini? Oh, ini ada. Nah, nanti tinggal dibalik aja. Mana ini? Itu pernah ngerjain juga tapi gak tahu Pak. Nah, nanti kan ini mediannya sekian ya. Nanti tinggal dibalik, ini jadi kayak persamaan gitu Gening. 163 sama dengan, kan mediannya 163,5 sama dengan, tinggal dikurangin. Kayak persamaan linear, jadi kayak persamaan linear gitu. Gak usah nyari LT. Dicari, LT kan LT apa, tepi bawah kan ya? Tepi bawah, kelas median. Berarti kalau kelas mediannya 161, berarti tepi bawahnya berapa? 160,5 gitu. Tepi bawahnya berapa? Tadi kalau kelas mediannya yang ini, berarti tepi bawahnya iya 160,5. Nanti jadi kayak persamaan linear aja. Mencari nilai K-nya gitu ya. Coba dulu. Silakan dicoba dulu sendiri ya. Bentar ya. Halo. Kan dia 25 tambah 1. Iya, 25 tambah 20. Iya, 60 kurang
1,5 dikali 1,5. Kalian dulu ya. Aduh, salah. Enggak kan bisa kan 6,5 nih mediannya. Katanya dia tak 16,165. Jadi 250 ke bawah. Nah, itu frekuensi Frekuensinya ya sama. kan frekuensi kumulatif saya 25. Dan 58 oh benar. Oh iya benar. Yang 68 itu sama. Coba itu aja gitu. Masa kita 2 kali ya. Caranya gini. Ini kayaknya. Ya kan? Ini per 2. Atau 1/2 kali. Oh iya ini asli jauh kali ya ini. Kalau bisa
Ini yang ada satu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 5? Lagi nyoba? Iya, lagi nyoba. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, sampaikan aja ya. Kelompok 4 ada kendala? Udah nemu? Hebat. Kalau udah nemu, ya nanti misalkan udah nemu ya, coba N-nya berarti berapa? N-nya, total N-nya berapa? Yang N-nya jadi berapa? Hah? Ya berarti itu 58 tambah K-nya berapa? Jadi N-nya berapa? Udah nemu? Udah Pak, tinggal dipindahin. Oh, sok. Bisa? Berapa ini? Kan ini 3. Jadi Udah nyambut tinggal nyalin gitu. Belum. ini teh K-nya. Tapi bisa dikesininya. Bisa. 3K. Heeh. Nanti ini 5 kali ini. Nah, coba terus dulu ini yang ruas kanannya terus dulu coba. Sebenarnya ini jadi Oh, terus dulu. Gimana kelompok 2? Bisa ya? Nanti harus bisa menjelaskan ya dari mana prosesnya ya. Kelompok 1 udah. Jangan dulu. Berarti kelompok berapa aja? Soalnya tinggal kelompok 3. Oh, 1 2 udah. 1 2 udah. Kalau yang di lab itu siapa? Kelompok berapa? Yang di lab? Cuman kelompok 3 doang. Cuma kelompok 3 aja. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari kelompok yang lain? Barangkali ada yang masih kebingungan. Ini sambil Bapak ini ya, dicek kerjasamanya gimana ya. Bisa? Ntar Bapak aku bingung. Kan dari sini udah dibuat ke sini 8 tambah K per 2K kali 5. 8 tambah K. Dari mana? 8. Jadi ini teh hasilnya tuh dikali 2 gitu Bapak biar setengahnya hilang. Oh iya boleh. Bisa. Nah pas dari sini ke sininya gimana? 29 ke 4. Berarti yang tinggal yang ruas kanannya aja ya. Udah aja langsung aja 3 di sininya kan 163 kurang 160,5 kan 3. Oh iya. Terus di sebelah ruas kirinya 3. Nanti K-nya kaliin ke sini. Jadi K-nya jadi yang ruas kanan jadi hilang. Coba dulu ya. Gimana kelompok 4? Sudah? Nanti harus bisa menjelaskan ya. Ya maksudnya gimana tahapan pencariannya. Kalau dari sekarang ditentukan siapa yang jadi pembicaranya. guys tenang Pak.
Oke, waktunya kurang lebih 7 menit lagi. Waktunya kurang lebih 7 menit lagi ya. Silakan dicek lagi yang udah, yang belum silakan dicoba dulu. Kalau kebingungan boleh ditanyakan. Kelompok 1 berarti udah aman ya. Ini 40, kayaknya berapa? Kelompok 2 berapa kaknya? Kelompok 3 udah berapa kaknya? Sip. Kelompok 4 udah ya? Mana kaknya? Ya, udah. Kelompok 5 masih mengerjakan? Berapa kaknya? 40. Dah, benar. Bisa ya? Oke, kalau udah mulai nemu jawabannya ya berdasarkan clue yang sudah disampaikan tadi, boleh dari sekarang disiapkan nanti yang kalau terpilih untuk tampil siapa aja ya dari kelompok itu. Oke, kalau di pertemuan awal kita itu kelompok berapa dulu ya? 1 sama 2. Yang di sana? 5. Kelompok 5 ya. Ini ya. Berarti 34 ya. Ya udah. Udahlah nggak usah pakai itu ya, nggak usah aja langsung berarti 3 sama 4. Tapi yang lain nanti menanggapi ya. Sok 3 4 dari sekarang disiapkan ya nanti seperti apa penyajiannya. Nanti tolong dijelaskan serinci mungkin ya. Kalau ada nanti tahapan-tahapan yang berbeda, nggak apa-apa tanyakan aja prosesnya. Misalkan jawabannya sama nih, misalkan ya, K-nya teh misalkan 25 misalkan. Nanti tanyakan aja, kalau saya mah langkahnya gini-gini. Gitu ya, misalnya kalau ada perbedaan nggak apa-apa disampaikan aja. Gimana? Ada yang mau disampaikan kelompok 4? Tapi kuat nggak? Maksudnya mau ke UKS? Kalau nggak akan ke depan, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah. Nanti ke belakang aja ketika ini tampil, duduknya ke belakang aja. Oke, 2 menit lagi. Oke, sudah ya. Sepertinya cukup ya. Cukup ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita ada di fase untuk menyampaikan apa yang sudah didiskusikan ya. Oke, ya. Jadi sambil dicek lagi ya. Insya Allah yang akan tampil pada kesempatan kali ini yang belum ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Jadi nanti ketika kelompok yang lain tampil, boleh kelompok yang tidak tampil itu memberikan pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan disampaikan dan ditanggapi. Ini yang tanggapan wajib diisi ya. Jadi apa yang sudah ditampilkan oleh kelompok yang tampil, apakah misalkan penyajiannya jelas, pemaparannya lengkap. Kalau misalkan oh ternyata penjelasannya kurang kena atau gimana, tuliskan aja misalkan ya. Kayak gitu ya. Oke. Dah, oke sekarang kita akan menyajikan apa yang sudah didiskusikan. Dari kelompok 3 silakan semuanya maju ke depan untuk disampaikan apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok 3. Sok di hapus dulu aja. Sok dihapus dulu. Nanti perkenalan dulu ya. Perkenalan biasa dari kelompok 3 siapa aja. Hapus dulu. Ya.
izin ambil masuk. Sok. Mulai. 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 Bentar ya, jangan mulai bentar. Zikra mau nanti diambil full ya. Yang presentasi mah diambil full aja. Kalau mau di Mau pakai itu nggak? lagi Nggak usah. mediannya mau nggak? Kan nyari lagi mediannya. Mau pakai tripod? Nyari lagi mediannya. Sama tuh. Berarti ininya udah banyak videonya. Lu mau langsung ditulis. Terus dulu. Kami dari belakang aja apa? Itu dari tengah aja. Terus dulu tabel. Bikin dulu tabelnya. Nah, susah. Kali gini ya? Gimana? Bawa aja. So, boleh ditulis dulu aja sambil menunggu. Yang lain nanti tolong perhatikan ya. Nah, boleh. Boleh, boleh. MU bos. Ntar lagi nulis dulu aja biar. Atau sambil aja ya biar cepet ya. Oke, sebelum dilanjutkan, stop dulu. Stop dulu. Kita mulai dulu. Bisa yang perempuan sebelah sini, laki-laki sebelah sana. Nah, gitu. Siap ya? Stop. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang permasalahan yang tadi, cara penyelesaiannya. Saya Noval. Saya Sadra. Saya Evan. Saya Wanda. Saya Nazita. Saya Jihan. Ya, oke. Sok boleh ke depan seorang Noval yang menjelaskan ya. Giliran ya. Ya, sok. Sok boleh. Yang lain sambil dicatat dulu aja. Jelasinnya sambil papan tulis atau Sok tulis dulu atau sambil tulis dulu aja. sambil disampaikan aja apa tadi permasalahannya. Tadi kan permasalahannya mencari K terus sama nyari N ya. Tapi cara nyari N-nya teh harus nyari K-nya dulu. Ya. Yang ditanyakan apa ini? Tentang apa? Median ya? Ya, median. Median. Ya, ini kita sedang mencari FK-nya terlebih dahulu. Ya, FK itu apa? Frekuensi kumulatif. Nah, fungsi dari frekuensi kumulatif biar apa? Biar datanya terurut ya. Jadi kan kalau mencari median, kuartil, desil, persentil kan harus diurutkan dulu. Ada kayak gitu. Ya, jadi peran frekuensi kumulatif itu untuk mengurutkan datanya di mana gitu ya. Nanti ketika kelompok 3 menjelaskan, boleh yang lain menanggapi ya kalau misalkan caranya ada yang beda. Kalau jawabannya sih mungkin sama ya, tapi mungkin kan langkahnya berbeda. Ya boleh disampaikan aja atau ditanggapi ya apa yang sudah disajikan. Gak ada L2. Apa saja. Sok sambil diperhatikan ya. Langsung aja.
Boleh sambil dijelaskan aja tuh, sok. Gimana? Rumus mencari LT-nya 1/2 dikali jumlah semuanya. Karena kita mencarinya median. Ya. Kan median kan nilai tengahnya. Ya, berarti menentukan di mana ya? Ya. Ya, N itu kan K-nya masih belum diketahui, jadi Ya. masih 58 plus K. Ya. Kemudian tulis rumus mediannya. Oke, kalau di beberapa buku emang kadang beda simbol ya, tapi sama aja ngitungnya ya. Kalau di sini FKST apa? Frekuensi kumulatif sebelum gitu ya. Kalau di buku lain apa? Pakai simbol lain ya. FK-1 kalau nggak salah gitu ya. Tapi intinya sama aja ya. Ada yang pakai C ya, ada yang pakai P sama aja ya. PT panjang kelas, CT kelas gitu ya, sama aja. Jadi jangan nanti kalau dilihat di beberapa buku ya, jangan bingung ya. Atau lihat di internet misalkan nemu rumus median, kenapa ini rumusnya ini? Sama aja ya, hanya beda simbol aja. Oke, berarti sok dijelaskan di mana kelas mediannya? Kelas median. Jadi kan habis nulis ini dimasukin angka-angkanya, mediannya 163,5. Tepi bawahnya yang ini kan jadi 161 kurangi 0,5, 160,5, Iya. 1/2 dikali N karena mencari median dikurangi 25 FK sebelumnya. Dibagi frekuensinya masih belum diketahui K. K-nya yang di bawah Panjang kelasnya berapa panjang kelasnya? panjang kelas. Oh ini 5. Ya, 5. 161 sampai 165. Iya. Terus K-nya pindah ruas ke luar. Jadi Boleh sambil madep ke sini biar kelihatan sama teman-teman yang lain. K-nya pindah ruas, yang K yang di bawah ini pindah ruas keluar. Jadi yang ininya jadi dikurang 163,5 dikurangi 160,5. Sananya masih sama. Oh ini 1/2 kali 50. Ini sama aja sama ini. 25 juga. Terus berarti ini jadi 3K sama dengan setengah dikali 8. Ini jadi 1/2 yang ini dikurangi yang ini. Jadi sisa 8. Ngerti gak? Jadi ini kan 1/2 dikali 58 plus K. Yang juga dikurangi 1/2 kali 50. Jadi sama aja, jadi kayak 50-nya dikurangin. Jadi 1/2 kali 8 plus K. 50-nya kurangin sama. Jadi kalau ada pertanyaan di akhir aja ya. Lanjutkan dulu aja, lanjutkan. Terus dikali 5 kayak biasa ini sama lanjut. Untuk ngilangin 1/2-nya, jadi dua-duanya dikali 2, 3K kali 2, 1/2-nya kali 2 kan jadi hilang. Ya, betul. Jadinya 8 kali 5, 40, K kali 5, 5K. Jadi 40, tadi 3K kali 2 sama dengan 40 plus 5K. Ini hasilnya 6K, terus 6K, 5K-nya pindah ruas, 6K min 5K sama dengan 40, K-nya jadi 40. Jadi untuk mencari N-nya, N plus K sama dengan 40 plus 58 sama dengan 98. Iya. Ada yang mau ditanyakan boleh? Caranya mungkin beda ya. Ada yang beda nggak? Ada, sok boleh ditanggapi aja dari Silakan kelompok yang ingin yang lain. bertanya. Sok nggak apa-apa, tanya aja. Kalau jawabannya mungkin sama tapi langkahnya mungkin ada yang beda ya. Sok tanggapi aja. Sama aja sih. Hah? Mau menanyakan kelompok 4? Sok ada yang mau menanggapi kelompok 3? Jadi ini tuh sama kayak 58 plus K per 2. Jadi kenapa 25-nya diubah jadi setengah kali 50 tuh itu biar kayak 50/2 disamain ini apa penyebutnya. Ini kayaknya kurang akal itu, kayaknya kurang hapus deh. Di mana? Di mana? 160 Pak itu. Nah itu. Oh iya, Oh ini. itu aja sih. Karena sebenarnya beda. Ya. Beda lagi ya. Kurang clear. Biasanya Evan yang suka komen ya, sekarang Evan gitu. Ya, biasanya Evan yang suka di komen. Nah,
Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Jadi ini tuh kita nyari lagi mediannya untuk ngebuktiin kalau si K40 ini benar. Nah, gitu. Jadi sebenarnya tadi Bapak menanyakan N-nya bukan itu yang ditanyakan ya, tapi ketika kita udah tahu N-nya berapa, coba kita masukin ke rumus median. Benar nggak dengan N-nya tadi 98, jawaban mediannya 163,5. Coba kita hitung ya. Gitu ya maksudnya. Kan pertanyaan hanya cuma menentukan K kan? Ya. Kenapa Bapak nanya N-nya berapa? Supaya nanti kita bisa cross check-nya gitu ya. Coba cross check dengan N yang kita dapat tadi di sini kelompok 3 berapa N-nya? 98. Masukin dengan N98, benar nggak hasil medianya 163,5? Boleh kalau ini pakai kalkulator aja ya, kalau misalkan ingin detail dengan komanya ya. 120 Bagi Iya, jawabannya pas ya 163,5. Jadi pembuktiannya udah sama ya. Ya berarti dengan kata lain apa yang sudah ditemukan oleh kelompok 3 udah benar ya. Mungkin kalian juga kalau jawabannya sama berarti benar ya. Gitu. Ada lagi yang mau menanggapi? Cukup ya? Oke, kalau cukup boleh duduk lagi kelompok 3. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, boleh duduk. Tutup dulu, tutup dulu. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Makasih ya. Oke, tadi yang udah disampaikan teman kalian udah jelas ya. Oke, kita coba satu kelompok lagi ya. Mungkin beda cara biar kita bisa membandingkan ya. Silakan kelompok 4 disiapkan. Boleh kelompok 4 ke depan. Disiapkan ya untuk hasil diskusinya. Boleh ke depan dulu semuanya. Sok, boleh ke depan dulu. Dihapus aja. Sok, ada penghapusnya. Boleh. Maksudnya hapus aja yang beda caranya. Kalau soalnya nggak usah. Itu sama aja kayaknya. Yang bedanya aja yang dihapus. Kalau rumusnya sama nggak usah dihapus sih. Oh. Haris pegang dulu ini. Gak apa-apa. Apa-apa. Berarti nanti jangan dihapus ya. Nanti kan hasilnya sama aja kalau jawabannya sama. Dah, boleh diperkenalkan dulu. Sok, boleh diperkenalkan dulu siapa ketuanya sih ini? Harid ya, Harid aja. Sok, diperkenalkan dulu dari Haris. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang median yang tadi dikasih soalnya. Ya, permasalahan. Ya, permasalahannya. Siapa aja kelompok 4? Perkenalkan, nama saya Karis Faras. Harin. Hajrina, Silva, Susan. Ya. Ada Friska, tapi Friskanya sedang Ya, berhalangan. apa-apa. Dah, boleh sambil dijelaskan sambil dicatat aja apa yang sudah didapatkan dari kelompok 4. Oke? Oke, mungkin tadi ya jawabannya kayaknya benar ya semuanya insya Allah ya. Cuman mungkin tahapan pengerjaannya aja yang berbeda. Gak apa-apa ya. Yang penting mah hasil akhirnya sama dengan cara yang sama. 70,5 tambah ini kurang 10 terus. Kalau bisa jangan membelakangi kamera. Oh ya Pak, aku di sini deh. Yang lain jangan lupa ditanggapi ya. Apa yang sudah disajikan oleh kelompok 3 tadi ditulis, apa yang disajikan nanti oleh kelompok 4 dicatat juga ya.
Sambil aja biar cepet, sambil aja. Sok sebutkan atau disampaikan langkah-langkahnya seperti apa aja. Oke. Pertama, kita itu kan harus mencari letaknya dulu kan. Letaknya itu udah diketahui, belum tulisin. 58 tambah K. Ini masukin rumusnya. Udah. Masukin rumusnya 1/2 kali 58 tambah K. Karena yang itu kan kayak gitu artinya 1/2 kali 58 sama plus 1/2 tambah K, hasilnya Ya. itu 1/2 K tambah 29. Masukin ke rumusnya yang ini lagi tulis. Kita udah tahu kalau interval kelasnya itu 5. Terus sama cari FK sebelum si letak ini. Letak ini kan ada di mana ya? Ada di sini. Kelasnya ini. Tahu dari mana di situ kelasnya? Karena mediannya 163,5. Ya. FK sebelumnya itu kan 25, kita masukin. Ya, betul. Terus Udah dimasukin sedemikian rupa seperti ini. Habis itu karena ini bisa dipindah ruas 163,5 kurangi 160,5 hasilnya itu 3 sama dengan ini kita masih tulis lagi 1/2 K tambah 4 per 4K dikali 5. 5 dapat dari interval kelas. Iya, atau panjang kelasnya ya. Ya, betul. Terus dilanjutkan. Ini kan variabelnya sama ya 3K ini kurang. Nanti ditanggapi ya kalau ada pertanyaan. Belum. Nah, ini kan 3K. Nanti ditanggapi ya. Bisa ada yang kurang plus lagi gitu ya. Biasanya Evan suka teliti nih kalau kayak gini. Kalau yang lain yang tampil. Jangan lupa dicatat ya. Dicatat di LKPD ya. Apa yang ditangkap. Ya. Kalau nggak cukup boleh ke atas lagi aja. Tapi ada yang masih kebingungan nggak? Maksudnya di kelompok lain barangkali masih, ini dari mana sih? Nanti kalau masih bingung ditanyakan ya. Ya boleh disampaikan lagi apa yang sudah Tadi ditampilkan. kan baru sampai sini ya. Nah, 5-nya itu bisa karena ini bisa dipindah ruaskan hasilnya jadi ini. Kan ini ada K 3/5 K sama dengan 1/2 K. Ini kan variabelnya sama ya. Jadi kita kurangkan hasilnya itu 1/10. Tinggal hasil 1/10 itu 1/10 K itu sama dengan 4. 10-nya itu pindah ruas hasilnya 40. K itu jadinya 40. Ya boleh. Dari kelompoknya ada yang mau ditanggapi dengan cara yang disajikan oleh kelompok 4? Boleh. Noval gimana? Gimana? Jadi itu yang telah jadi 3K sama dengan setengah K plus 4 kali 5. Itu tuh perlu tanda kurung. Oh iya. Ya. Tapi sebenarnya enggak juga sih, soalnya kan Soalnya nanti jadi Kalau nggak ada tanda kurung jadi setengah K plus 4 kali 5 kan kalau kalian didahulukan daripada tambah jadi setengah K tambah 20. Betul. oh Iya betul. 4. Di sini kan dari sini. Set. Ini. Set. Ya boleh. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan terhadap apa yang sudah disajikan kelompok 4? Kelompok 3 suka teliti ya kalau orang lain tampil ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Yang lain jawabannya sama? K-nya adalah 40? Sama ya? Oke, berarti tadi udah diuji ya bahwa dengan K40 itu memenuhi untuk nilai median 163,5. Oke, kalau ada lagi ya? Cukup ya? Cukup ya? Kalau cukup boleh silakan kembali ke tempatnya kelompok 4. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 4.
Oke, boleh sok duduk lagi. Oke, silakan duduk lagi. Jangan lu ya. Nah, ya di sini Bapak akan ngasih sedikit ulasan ya atau ngebahas secara singkat apa yang sudah disajikan oleh teman-teman kalian ya, sekaligus sebagai penguatan juga. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian itu udah insya Allah udah benar ya. Udah benar dengan nilai K yang kita temui berapa tadi hasilnya? 40 ya. Memang untuk caranya ada beberapa tahap ya, itu tergantung dari proses perhitungan aljabar biasa aja gitu ya. Kalian jadi kayak aljabar ya, mencari nilai K-nya berapa, kayak jadi persamaan gitu ya, persamaan linear ya, tinggal ada ruas kiri, ruas kanan ya. Nah sebenarnya yang sering kita gunakan pindah ruas itu bukan pindah ruas ya, tapi antara ruas kiri dan ruas kanan ya menggunakan operasi yang sama gitu ya, kayak gitu ya. Berarti ini kan K-nya nih pindah ruas katanya, maksudnya dikali K, berarti yang kiri kali K jadi 3K gitu, yang kanan kali K coret-coret gitu kan, kayak gitu. Terus yang ini misalkan nih 5, nah 5-nya kenapa jadi per 5? Berarti yang ruas kanan dan ruas kiri dibagi sama 5 gitu ya, kayak gitu. Jadi itu udah masuk ke perhitungan aljabar aja ya. Oke, jadi jangan aneh kalau caranya sama, tapi yang penting hasil akhirnya gitu. Nah tadi terus untuk ngecek, jadi nanti kalau misalnya ada soal-soal seperti ini ya, langkahnya seperti itu. Misalkan ada waktu nih pengen cross check bener nggak jawaban yang kita temukan itu, misalkan tadi K-nya adalah 40, ya tinggal di substitusi aja ya dengan nilai K 40, cari N-nya berapa gitu ya, tinggal nanti dicoba aja ke rumus mediannya bener nggak memenuhi dengan apa yang ditanyakan ya. Di kasus ini nilai mediannya berapa tadi? 163,5. Jadi nanti kalau misalkan nemuin ya K-nya 40, jangan ya kalau misalkan ini jangan menjas itu benar ya. Sebenarnya gitu ya, kalau ada waktu silakan cross check dengan cara masukin nilai K-nya berapa gitu. Ya, ada tanyakan dulu sampai sini? Cukup ya? Kalau cukup silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Boleh, jangan lupa dikasih nama ya, sok dikumpulkan dulu LKPD-nya. Oke, boleh dikumpulkan dulu. Oke, kelompok 4 boleh dikumpulkan. Oh, sok isi dulu aja tuh. Ada yang ditanyakan dulu? Cukup ya? Oke, kalau cukup silakan duduknya kita kembali seperti semula. Sok kembali ke seperti semula dengan kursinya. Disesuaikan lagi ya. Sok silakan kursinya dikembalikan seperti semula. Kalau supaya mudah 55 ya. Barisnya 5, kolomnya 5. 5 kali 5. Kasih ya. So silakan kembali ke tempat duduknya yang awal. Yang rapih ya. Sok yang rapih. Udah berapa menit? Oke, sudah? Gimana dengan permasalahan yang tadi? Sudah mulai ini ya, mulai ada gambaran bahwa nanti ada beberapa soal variasi ya dari statistik gitu, di antaranya soal yang tadi ya, kayak gitu. Nah, untuk tahapan selanjutnya, di sini Bapak akan, kita udah di fase akhir ya, fase akhir, kita akan coba simpulkan dulu aja ya.
Oke, kita akan coba simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari tadi gitu ya. Oke, kita akan coba simpulkan boleh oleh siapa ya? Ada yang mau? Hah? Oh ya, Noval boleh. Noval boleh disimpulkan apa yang sudah diwakili oleh Noval ya, apa yang sudah dipelajari hari ini, terutama dengan terkait dengan materi yang tadi. Jadi tadi kita udah belajar tentang analisis, ukuran pemusatan dan penyebaran data berkelompok. Tadi kita udah belajar disajikan masalah mengenai atlet voli untuk mencari atlet voli dan basket. Disajikan dalam datanya itu melalui tabel distribusi frekuensi. Terus kita juga di sini udah diketahui tadi mediannya. Kita nyari median untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Oke, kalau yang Noval rasakan mewakili teman-teman yang lain ya, apa yang sudah dirasakan pada pembelajaran hari ini? Ya Gimana? tadi seru pelajarannya. Serunya di mana? Kita bisa diskusi berkelompok Ya. sama teman-teman gitu, saling bertukar pikiran. Terus tadi presentasi bisa saling menanggapi gitu. Oh iya. Ya. Ya ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk Noval. Oke, Bapak harap apa yang sudah disampaikan oleh Noval juga mewakili perasaan yang lain ya. Ya, gimana, paham? Ya, mudah-mudahan paham ya. Kalau misalkan nanti masih ada yang bingung, jangan sungkan untuk sharing dengan teman-teman atau dengan nanya Bapak langsung juga boleh ya. Oke, untuk di akhir pembelajaran di sini kita akan coba tes ya. Akan coba evaluasi berupa tes yang akan Bapak sajikan. Udah siap? Sudah, boleh disiap di buku aja yang biasa kita pakai ya. Di buku latihan boleh. Nanti Bapak akan cek ya. Seperti biasa waktunya kurang lebih sekitar 5-7 menit. 7 menit sih kayaknya ya. Oke, siap ya. Soalnya ini 1, 2, 3 ya. Oke, nilai tes matematika suatu kelas. Nah, jadi ini mengenai tabel distribusi frekuensi lagi ya. Nilai tes matematika suatu kelas seperti tabel berikut ini ya. Yang nilainya 342 orang dan seterusnya ya. Jumlah peserta didik yang lulus 70%. Nah, berarti kalau jumlah peserta didik yang lulus 70%, gimana ya? Nanti nilai terendahnya berapa berarti? Berarti KKM-nya ibaratnya berapa gitu. Kalau dengan ketentuan bahwa yang lulus 70%. Nah, kira-kira gimana? Mau bertanya, itu yang 52 sampai 60 ada kesalahan ketik atau gimana? Soalnya nggak ada 5. Oh ya, itu ya, 51 maksudnya ya, sorry ya. Maaf ya, itu 51 sampai 60. Nah, apa suka teliti ya kalau bagus ya. Berarti udah paham ya, makanya bisa mengomentari udah paham. Sok sebisanya aja ya. Nah, di sini Bapak akan ngasih clue apa-apa ya. Nanti kalau masih bingung nanti kita bahas aja di pertemuan yang akan datang ya. Sok silakan, waktunya 7 menit. Oke, ini udah tahap analisis ya, berarti tentukan dulu ya, yang lulusnya berapa nilainya.
Cari dulu N-nya berapa ya. Oke, waktunya 4 menit lagi. Ada yang bingung? Bingung ya. Bapak kasih clue ya, untuk pengerjaannya bisa menggunakan persentil juga ya. Bingung nggak? Coba dulu aja. Jadi kalau pakai persentil tentukan P30-nya di mana. Berarti nanti kan yang 30T nggak lulus kan? Gitu ya. Baik nggak? Jadi nanti boleh pakai persentil ya untuk pengerjaannya. Udah dibahas kan? Udah ya, persentil. Gimana nulis persentil? P30 berapa? Nanti ketahuan P30 di mana gitu. Berarti nanti nilai terendahnya berapa? Udah dibahas ya, berarti kita sudah belajar dari mulai membuat tabel distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, ukuran letak data, ukuran penyebaran data yang menggunakan Excel ya. Jadi sebenarnya untuk materi statistika itu udah cukup ya. Sudah Bapak sampaikan, nanti tinggal latihan variasi soal-soalnya aja. Tapi kalau untuk materi insya Allah sudah cukup ya. Tinggal banyak latihannya aja dan mencoba soal-soal analisis kayak tadi gitu ya. Oke, 1 menit lagi. Boleh sebisanya aja. Oke, sebisanya aja ya. Nah, nanti kalau soal-soal apa yang sifatnya analisis kurang lebih seperti ini ya, jenis-jenis soalnya. Oke, waktunya sudah habis, sudah. Dikasih nama aja.
Ya, nanti seperti biasa sebagai bahan evaluasi juga ya, ada link yang akan Bapak share ke teman ya, ke teman kalian, ke Zikra. Bapak akan nge-share link. Nanti tolong diisi ya mengenai pembelajaran hari ini khususnya ya. Seperti itu. Udah ditutup sudah? Udah. Udah. Ada yang mau disampaikan dulu dari kelompok dari kelas 12 IPA 1? Cukup? Cukup ya? Masih semangat? Benar masih semangat? Kalau masih semangat berarti nggak usah disemangatin itu ya. Supaya lebih semangat ya seperti biasa ya. Ya mudah-mudahan ini jadi motivasi ya. Seperti Bapak sampaikan tadi supaya suka dengan matematika dicoba dulu ya kayak gitu dan seterusnya. Oke, untuk semangat kali ini akan dipimpin oleh Gifari, boleh Gifari aja. Gifari boleh ke depan. Boleh ke depan Gifari. Sok pimpin untuk semangat teman-temannya. Ya. Matematika gini. Sambil tangannya di ini ya. Ke sana kalian. Sok. Yang semangat. Matematika. Saya coba, saya bisa. Saya cinta. Yes. Lebih semangat lagi, Fari, lebih semangat lagi. Yo, matematika. Saya coba. Saya bisa. Saya cinta. Yes. Ya, oke, makasih ya. Ya, tepuk tangan. Oke, jadi mungkin itu yang sudah kita pelajari hari ini. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan coba lagi soal-soal yang berkaitan dengan analisis ya, supaya nanti bisa lebih kaya dengan jenis-jenis soal dari materi statistika gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk kegiatan hari ini. Kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Evan. Silakan Evan pimpin teman-teman untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipersiapkan untuk pelajaran selanjutnya ya. Ya, sama-sama. Jangan lu bentar. Bentar. Mau cek dulu rekamannya bentar ya. Stop lagi.